ada 3 personil kami yang ikut terlibat dalam kasus. 3 oknum TNI dibayar puluhan juta, relakan markas Budbalkir Pusat jadi tempat penampungan kendaraan bodong. Terungkap peran 3 oknum TNI AD terlibat dalam kasus penyelundupan kendaraan bodong. 3 oknum TNI AD yang membantu kasus penggelapan ratusan kendaraan bermotor adalah Mayor ZBP, Kopda AS, dan Praka J. Tak hanya itu, mereka telah menggunakan markas Budbalkir Pusat di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur sebagai tempat penampungan ratusan motor curian. Diketahui, para tersangka membayar sewa gudang ke Mayor BP, Kopda AS, Praka J sekitar 30 juta rupiah per bulan. Kini, mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, kata Wadan Puspomat, Maijen Eka Wijaya Permana, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Dalam kasus ini, ada 3 personil kami yang ikut terlibat dalam kasus tersebut, yaitu diantaranya Mayor berpangkat Mayor dengan atas nama BP, kemudian Kopda AS dengan Praka J. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, di mana pelanggaran dari ketiga prajurit ini yaitu melanggar yang sudah dijelaskan oleh Dirkrim juga, pasal 408 KUHP, kemudian pasal 56 turut serta dalam kejahatan, kemudian kami berikan juga pasal 126 yaitu KUHPM. Maijen Eka menyebutkan bahwa ketiga oknum TNI AD tersebut dikenai pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer KUHPM dan pasal 103 KUHPM. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra menyebut, ratusan kendaraan bermotor yang ditemukan di markas Budbalkir Pusat di Buduran sebagai lokasi penampungan, di Sidoarjo, Jawa Timur, ternyata hendak dikirim ke Timor Leste. Tersangka berinisial Mai dan E yang menyelundupkan kendaraan bodong ke Timor Leste, bisa meraup keuntungan hingga 4 miliar rupiah per tahun. Menurut Dirkrimum Kombes Wira, kedua tersangka mendapatkan keuntungan 400 juta rupiah per bulan. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dikumpulkan pelaku berasal dari curian, maupun pembelian melalui debitur leasing yang tidak sesuai dengan prosedur. Menurut Wira, tersangka membeli kendaraan roda 2 seharga 8 juta rupiah hingga 10 juta rupiah per unit. Sedangkan untuk kendaraan roda 4, para tersangka membeli seharga 60 juta rupiah hingga 120 juta rupiah per unit. Kendaraan roda 2 dijual kembali ke Timor Leste dengan estimasi harga antara 15 hingga 20 juta. Sedangkan kendaraan roda 4 dijual dengan estimasi harga antara 100 rupiah sampai 200 juta per unit, kata Wira. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.